Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Yes. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bertemu lagi bersama kami di channel Majelis Dzikir Thoriqoh Naqsabandiyah Kholidiyah Al-Mahdiyah Nusantara. Masih bersama kami di Gria Pasulukan Sumedang, cabang Jawa Barat, menyambung judul yang akan kita bahas di video kali ini mengenai apa yang dimaksud dengan kafir menurut sudut pandang atau perspektif dari tasawuf. Nah, tadi di video sebelumnya kita membahas lawan dari kata kafir, yaitu beriman. Nah, mungkin sekarang ada yang ingin terlebih dahulu memberikan sudut pandang dari judul yang akan kita bahas di video kali ini. Silahkan, mungkin dari Kang Asep dulu bisa menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan kafir menurut sudut pandang ilmu tasawuf dari pengetahuan Kang Asep. Silakan Kang Asep. Sarung sih ya, jadi jika cepot. Oke, terima kasih atas waktunya. Jadi kalau dilihat secara bahasa, kafir itu kan bahasa ininya kufur ya, sesuatu yang sifatnya istilahnya kufaro ya, istilahnya kan menutup. Artinya sebetulnya dia tidak punya kalau orang bilang apa ya, semacam bahasa Sunda nama boga jalan tapi ditutup lah gitu. Jadi seolah-olah dia sudah buntu, itu artinya tidak bisa tersambung. Ungkapannya kurang lebih seperti itu sih. Jadi bisa jadi dia juga istilahnya orang yang memang sudah lepas, artinya lepas dari hidayah ya yang Tuhan berikan, ataupun pengetahuan yang memang seharusnya itu buat bekalnya dia sendiri untuk kenal dengan Tuhannya tadi. Biasanya orang-orang yang seperti ini yang lebih hidup adalah akalnya, sehingga dia lebih mengandalkan ilmu pengetahuannya dibanding dengan ruhaninya. Artinya dominan akal pikirannya bahwa kemampuan apapun yang dia miliki itu adalah miliknya dia sendiri, sehingga dia berasumsi bahwa apapun ya udah itu semua usahaku, itu semua. Nah, keakuannya itulah yang akhirnya muncul gitu, sehingga menjauhkan dia dari rahmat Tuhan tadi gitu. Jadi image-nya bukan sesuatu hal yang menjijikan ya, atau sesuatu yang harus kita musuhi atau perangi ya, Kang Asep. Ya, kurang lebih seperti itu sih sebetulnya. Tapi kalau dipikir-pikir juga, ini kalau kita balik lagi ke porsi akal ya, bisa jadi sesuatu sebetulnya yang sangat mengerikan. Mengerikannya kenapa? Kalaulah kita misalkan hidup, alam dunia ini milik siapa? Ya. Terus kita merasa bahwa semua itu kemampuan seolah-olah milik kita. Jadi kita seolah-olah kan melebihi sesuatu yang memang seharusnya kita bisa hormati, kita bisa pandang itu sebagai sesuatu yang jadi tujuan hidup kita. Tapi jadi kembali lagi kepada sudut pandang dari kalimat tersebut ya. Betul, karena memang ya, seperti kita tahu ya, setiap manusia kan punya makom atau cara ininya sendiri-sendiri. Ya. Tingkat keilmuannya pun berbeda-beda gitu. Jadi ngerinya ya itu tadi yang saya bilang, bahwa dia seolah-olah udah seperti melebihi daripada Tuhan itu sendiri. Nah, itu yang akhirnya menyebabkan dia disebut kafir tadi. Kalau kisah zaman dahulu itu Firaun. Ya. Contoh Betul. kisahnya ya. Ya betul. Menuhankan dirinya sendiri.
sehingga dia tidak mengakui apapun yang disampaikan oleh Ustaz. Nah, menurut Kang Asep untuk saat ini, zaman ini masih ada nggak sih orang yang membanggakan Sangat diri sendiri? banyak, Sangat banyak. sangat banyak. Ngeri-ngeri sedap ya. Harus sedap sebetulnya. Dia merasa aman dengan dirinya, tapi begitu dapat malapetaka lah, kita bilang hal yang kecil saja, kecelakaan mungkin di jalan kayak apa, seolah seperti itu, tapi dia tidak mengakui gitu loh bahwa semuanya itu kan sudah diatur, sudah ketetapannya yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi kan yang begitu-begitu juga banyak seolah-olah mereka beriman gitu. Seolah-olah mereka dengan apa yang tadi Kang Asep bilang, dengan melihat seperti itu dia mengucapkan kalimat-kalimat astagfirullah, Allahu Akbar gitu kan. Ya, seolah-olah bertuhan gitu. Kalau kita boleh cerita sedikit, sebetulnya beginilah. Yang paling simpel kita bahas tentang dunia perbankan. Ya. Apa ada yang tahu gitu dunia perbankan itu jahat ataukah tidak? Orang-orang akan beranggapan bahwa perbankan adalah sebuah otoritas ya, jasa keuangan sebetulnya. Ya. Sebutannya akan seperti itu. Tapi kalau boleh kita kupas secara sejarah, perbankan itu sebetulnya salah satu kejahatan sebetulnya. Mohon maaf saya sebutnya kasar ya, kejahatan. Kenapa? Dia menciptakan sesuatu yang seolah-olah dia punya jasa di situ. Ya. Tapi kalau kita mau runut, semuanya itu sebetulnya monopoli ya. Monopoli bahwa semuanya dikuasai oleh dia untuk dia. Bahkan kalau kita mau cerita tentang keluarga awal, ya, keluarga awal pendiri dari perbankan itu sendiri, yang kita tahu notabene bangsa mana itu, mereka punya anak dengan saudaranya sendiri itu yang memang harus dinikahkan. Jadi tidak boleh keluar dari lingkaran keluarga itu sendiri. Itu salah satu kayak dinasti ya. ciri dinastinya seperti itu. Tapi bolehlah kita sedikit runut ke posisi yang sekarang, seolah-olah kita dipinjami. Tapi catatannya kan kita tidak terlepas. Pay checking dan lain sebagainya. Itu kan semuanya industri yang diciptakan untuk mengikat kita sebetulnya. Terprogram ya. Terprogram. Jadi manusia merasa bahwa dirinya, aku punya kemampuan bisa menguasai. Nah itulah yang akhirnya muncul kekufuran ataupun kafirnya tadi itu di situ, bahwa dia merasa bahwa saya punya kemampuan begitu. Ada rasa merasa ya. Rasa merasanya itu yang sebetulnya membahayakan. Nah, kembali ke posisi yang lain pun sama sebetulnya. Industri pun salah satunya revolusi industri. Jangan dikira revolusi industri adalah bagian daripada modernisasi. Betul. Dilihat dari sudut pandang yang mana dulu. Ya. Tapi kalau kita rasakan coba posisi di buruh, posisi apa ada keadilan untuk mereka? Saya rasa tidak. Justru mereka ditindas, dalam artian ya diperas, dibodohi. Secara tidak langsung. Artinya apa? Tetap orang pengen merasa bisa menguasai sesuatu, menguasai lah, seolah-olah dia merasa berkuasa. Itu salah satu sudut pandang ya dari dua industri tadi yang berbeda. Sebetulnya kalau boleh dibilang satu alam dunia ini mungkin berapa persen, 90-an persen ya isinya cuma tipu-tipu tadi. Nah, kurang lebih seperti itu yang bisa saya jelaskan. Mungkin bisa disimpulkan bahwa secara hakikatnya, mungkin bisa dikatakan secara hakikat bahwa kafir itu lebih kepada orang yang tidak mengenal akan Tuhannya. Bisa jadi seperti itu, karena memang rata-rata kan dia yang mengunggulkan dirinya sendiri gitu. Jadi tidak muncul bahwa aku tuh sebetulnya begini, aku tuh siapa sih? Kelemahan apa istilahnya, titik lemahnya dia nggak bisa tarik,
nggak bisa ketemu gitu. Titik lemahnya dia sendiri. Sudah tidak ada lagi kata la ilaha illallah ya. Jauh ya, kurang lebih kayaknya agak jauh. Nggak ada. Maknanya nggak ada. Karena la ilaha illallah itu kan tiada Tuhan selain Allah. Berarti kalau masih merasa dirinya ada, berarti Tuhannya nggak ada dong. Nggak ada. Betul. Cuman kata-kata saja. Song ada isi. Tapi nggak ada isinya. Ya. Oke, baik. Terima kasih Kang Asep atas Yang Salik. sudut pandangnya. Mungkin Bu Wi ingin menambahkan. Silakan, Bu Wi. Aja ya. Kafir sendiri kan secara umum itu adalah orang yang menyekutukan Tuhan, orang yang beragama di luar Islam kan disebut kafir kan, seperti itu ya. Itu kategori orang umum gitu ya, seperti itu mengartikan bahwa kafir itu seperti itu. Padahal kafir sendiri adalah seorang yang terhijab akan Tuhannya kan, itulah kafir kan. Kadang yang mengkafir-kafirkan orang sendirinya tidak mengenal Tuhan itu bukannya kafir kan, seperti itu ya. Jadi banyak sih pengertian kafir, tapi kalau secara hakikatnya ya sebenarnya kafir itu orang yang betul tadi kata Bang Denny, orang yang belum mengenal Tuhan, ya itulah kafir gitu kan. Karena ya bagaimana dia mau disebut beriman ya kan kalau tidak mengenal Tuhannya gitu kan. Berarti ya kafir itu jelas sih, kafir adalah orang yang belum mengenal Tuhan, kafir gitu kan, atau terhijab akan Tuhannya. Itu aja sih, karena banyak pasti banyak yang lain juga yang dimasukkan. Baik, mengenai kafir tadi kan bisa disebutkan ciri-ciri salah satu orang kafir ya. Mungkin sebaliknya nih, saya akan menanyakan bahwa tadi definisi kafir itu secara hakikat orang yang tidak mengenal Tuhannya. Nah sekarang saya ingin menanyakan, apa sih ciri-ciri orang yang mengenal dengan Tuhannya? Mungkin bisa dijelaskan, silakan. Ada yang bisa memberikan Ya perspektif, sedikit saja sudut sih pandang? sebenarnya orang yang sudah mengenal Tuhan, yang sudah ketemu wasilah, yang sudah beragama secara bermetodologi, ketemu jalan, cara, rukun syarat, semuanya tersistem linier, ada kurikulumnya. Itu sih kalau menurut saya ya. Selebihnya kalau silakan ditambahkan. Setelah menjalankan sistem dan metodologi itu secara otomatis kita diajari oleh Tuhan ya, dan apa yang kita diajarkan oleh Tuhan kita sampaikan, itu tidak ada yang bisa bantah. Itu salah satu ciri-cirinya Ilmiah ya. karena ilmiah, karena kita juga bisa membuktikan, karena ilmiah itu wajib bisa dibuktikan, pasti itu omongan-omongan kami itu nggak ada yang bisa bantah, yang nyinyir banyak gitu. Nah gitu aja salah satu ciri-cirinya ya, Bang Denny. Yang lainnya enggak bawa. Berarti sama ya apa yang dikatakan oleh Nabi ya, Islam itu harus ilmiah Iya. dan bisa dibuktikan amalia. Masa enggak ilmu? Silakan bawa. Ya, salah satu cirinya orang yang sudah mengenal Tuhan itu sudah jelas arah kiblatnya, tujuannya, persembahannya, baktinya, orientasinya, berserah dirinya gitu. Semua Ciri-ciri- orang kan mengaku punya kiblat, Pak. Ya itu kan kalau kiblat arah mata angin sih ya semua Kiblat bisa zahir aja. ya. Kiblat jahir. Mau ke barat, ke timur, tapi kan banyak ke barat karena kita ada di timur. Tapi kan orang barat sana ke timur ngadapnya. Gitu. Orang barat sana ke timur. Timur. Itu kiblat
kiblat zahir. Ya. Cuman kan kalau kita merujuk kepada tujuan kita Allah yang Maha Qadim, berarti kan bukan kiblat zahir, tapi kiblat Qadim. Kiblat ruhani ya. Kiblat ruhani. Makanya ciri-ciri yang udah mengenal, yang mengenal itu kan udah ketemu dulu. Nah, kalau sudah ketemu baru kenal. Nah, kalau sudah kenal baru tercurahkan cintanya, pengorbanannya. Luar bilang cinta Rasul, cinta Allah, Ya begitu. Silakan menurut Kang Wildan ini apa nih? Seperti judul yang kita bahas, definisi kafir menurut Kang Wildan atau sudut pandang Kang Wildan itu seperti apa? Ya sangat jelas sih, kafir itu yang menolak, pasti di masing agama-agama ada definisi kafir itu yang menolak yang dibawa oleh seorang rasulnya. Pasti itu seluruh agama mengajarkan itu. Jadi sebenarnya bukan untuk dituduhkan yang di luar agamanya sebenarnya. Jadi bukan misalkan kita katakan kafir tuh yang di luar Islam dan sebagaimana mungkin kalau merek ya, kalau agama mereknya. Tidak, karena di agama Nasrani pun ya dibahas kafir itu orang-orang yang tidak mengakui Isa bin Maryam. Kafir juga kan kata mereka gitu. Tapi kan itu tiap agama juga jadi jatuhnya interpretasi, kemudian itu dilemparkan kepada orang lain. Sebetulnya simpel sih. Kan di dalam bahasa Indonesia ya itu ada sinonim sama antonim. Lawan kata atau kontradiktif dari kafir itu adalah iman. Ya. Sedangkan dalam pandangan saya, iman itu bukan hanya sebatas kepercayaan, keyakinan saja, yaitu makom ruh, Kang Deddy. Makanya iman itu tidak akan goyah kalau hanya sekedar akidah, nggak akan goyah, karena dia makom ruh. Iman itu makom ruh, bukan bukan keyakinan, hanya kepercayaan, bukan. Itu alam rendah. Seperti itu. Jadi sudah jelas lah. Ya siapa tahu kalau saya itu tidak menerima kerasulan atau tidak menerima hidayah atau petunjuk yang datang dari Allah itu, firman-firman Tuhan, ya saya bisa dikatakan diri saya ini kafir. Kalau petunjuk itu belum datang kepada saya tidak akan melemparkan keluar. Saya tuduhkan saja kepada diri saya sendiri. Seperti itu. Jadi kafir ada di dalam diri kita sendiri. Iya, harusnya kita introspeksi. Jangan menuduh kepada orang. Nah, kita sudah iman belum? Iman yang mana? Itu yang mesti dicari. Mungkin itu yang pentingnya kita mengenal diri ya. Iya, Man aropa nafsah pakod aropa rubah. jelas. Kaitan dengan itu mungkin ya. Betul. Harus mengenal dulu. Semuanya ada dalam diri kita kok. Betul. Tidak bisa dilihat sama yang luar berarti ya. Iya, Berarti ciri-ciri tersebut tidak bisa dipertanyakan. itu kan dalam kitab jelas. Harusnya jangan dilempar keluar. Nah. Introspeksi ke dalam. Ya maksudnya kan tadi itu kan ini lagi bincang-bincang nih. Ya. Kita itu tidak bermaksud menanyakan keimanan seseorang. Betul. Tapi kita di sini berusaha menyampaikan bahwa segmen-segmen definisi iman itu harus seperti ini yang semestinya seperti itu. Bukan bermaksud istilahnya menghakimi orang lain beriman atau tidak dengan pertanyaan gitu. Yang penting betul tadi kata siapa? Kang Wildan
Nah, ketika ada misalkan kajian-kajian tentang keimanan, jangan merasa disudutkan, jangan merasa dihakimi, tapi ya tinggal tanya aja ke diri sendiri, sudah iman atau belum? Betul. Karena Ya, siapa kami juga tahu tidak ada kafir. maksud untuk menghakimi atau apa seperti itu ya. Mungkin itu Bang Denny ya. Terima kasih Bang Rocky, Kang Wildan. Sekarang Kang Jack ini belum memberikan perspektif atau sudut pandang. Silakan Kang Jack. Horror closing. Iya. Mungkin saya akan membahas secara definisinya secara umum ya. Umumnya ya yang disebut kafir itu ya tadi itu menduakan Tuhan, menyekutukan Betul. Tuhan, itu umumnya. Jadi seperti dalam Syiar Tanpa Waton Gus Dur itu disebutkan kan, kalau nggak salah bahasa Jawanya begini, Ya. bolo konco prio wanito ojo mengaji syariat bloko, tingkatkan ngajimu ke hakikat syariat sama hakikat sampai marifat gitu kan. Nah, di situ jelas seneng mengkafir-kafirkan orang lain, tapi kafirnya sendiri tidak diperhatikan. Nah, itu jelas kan? Kafir sendiri tidak diperhatikan. Nah, sedangkan di dalam dalilnya ada di Al-Baqarah nggak tuh ayat berapa tuh? Udkhulu fisilmi kafah. Masuklah kalian ke dalam Islam secara menyeluruh. Nah, itu menyeluruh itu maksudnya antara jasmani dan ruhani. Nah, sekarang kebanyakan umum mereka beragama hanya sebatas jasmani saja. Sedangkan ruhaninya itu, sedangkan yang pulang kepada yang maha ruh, ya ruhani bukan jasad. Berarti selama ini yang mereka dandani label beragama itu ya sebatas lahiriah saja. Sedangkan ruhaninya masih kafir. Tadi betul kata Wildan, balik ke diri kita sendiri, introspeksi ke diri sendiri. Apakah kita benar-benar udah beragama secara menyeluruh atau masih sebatas bangkai? Nah, mungkin itu. Dan jangan closing dari lupa saya. beriman itu ada rukun dan syaratnya. Mungkin mau nambahin dikit. Ya udah itu aja. Mungkin itu Bang Denny Udah malam ini. closingnya. Udah malam, udah sepet matanya. Sudah melampaui. Baik, terima kasih. Mungkin luar biasa dari masing-masing saudara-saudara semua di sini yang sudah memberikan perspektif atau sudut pandang mengenai judul yang sedang kita bahas, yaitu yang dimaksud kafir itu tadi sudah dijelaskan ya satu persatu. Mungkin saudara-saudara bisa menyimpulkan sendiri, menyimpulkan masing-masing. Dan di sini kita juga tidak berarti menuduh atau menghakimi, tetapi lebih kepada mengajak untuk introspeksi diri kita masing-masing seperti apa yang tadi dikatakan oleh Kang Wildan, bahwa di dalam ilmu tasawuf atau di tarekat itu lebih kepada kita mengkaji diri kita sendiri. Siapakah diri kita yang sebenarnya? Who am I? Man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, pasti akan mengenal Tuhannya. Jadi untuk mengenal kepada Sang Pencipta atau Tuhan itu sendiri, wajib kita mengenal diri kita sendiri. Tapi diri kita yang mana yang harus kita kenali? Tadi sudah dijelaskan oleh Kang Jaka bahwa untuk mengenal diri kita sendiri, yaitu wajib kita mengenali diri kita yang ruhani. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan di video kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah, ilahi anta maksudi waridho kamatlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ura.